Kata orang, siapapun itu, masa depan sudah di depan mata. Ya, salah. Lebih tepatnya, kita sudah ada di masa depan. Dan penemuan-penemuan baru yang keren ini ada untuk membuktikannya. Siapa tahu, mungkin saja ini bisa membantu menyelamatkan kita dan juga planet ini. Robot ini tak terhentikan. Dan jangan khawatir, robot ini tidak akan mengambil alih dunia atau semacamnya. Mungkin. Benda yang sedang kamu lihat ini disebut Vine Robot. Yang membedakannya dari robot lunak lainnya adalah ia sangat ulet dalam melewati medan yang sulit dan ruang yang sempit yang membuatnya sesuai untuk misi seperti pencarian dan penyelamatan. Gagasan dari perangkat ini sebenarnya berasal dari tanaman merambat. Para penemu terinspirasi oleh pergerakan dan pertumbuhan tanaman merambat. Jadi, mereka mulai berpikir tentang cara-cara untuk meniru gerakan yang sama secara robotik. Akhirnya, mereka menemukan desain yang sederhana dan elegan yang tidak membutuhkan bahan yang mahal. Yang mereka butuhkan hanyalah tabung kedap udara. Ingat gak mainan air jadul itu? Aku sih ingat. Mekanisme robot lunak para ilmuwan itu sama. Lalu, untuk membuatnya tumbuh dari ujungnya, mereka menggunakan udara bertekanan. Dan begitulah, dasar-dasar penemuan mereka siap. Ini mudah, kamu pun bisa membuatnya sendiri hanya dalam waktu 1 menit. Selain mudah ditiru, desainnya juga memiliki keunggulan lain. Alat ini dapat memasuki celah 1/4 dari ukuran aslinya. Permukaannya yang lengket dan benda tajam tidak terlalu mempengaruhinya selama tekanan udara terus diberikan. Para penemu tentu saja telah meningkatkan desainnya dan menciptakan versi yang berbeda, sehingga robot ini dapat melakukan berbagai tugas. Sebagai contoh, mereka menambahkan kamera pada ujung robot yang membuatnya ideal untuk hal-hal seperti arkeologi. Dan robot ini bahkan dibawa ke pegunungan Andes di Peru untuk menyelidiki beberapa lorong yang sangat sempit di bawah situs arkeologi dan berhasil menjelajahi 3 terowongan. Namun, penggunaan robot Vine ini tidak akan terbatas hanya di bawah tanah. Mungkin juga bisa digunakan untuk eksplorasi ruang angkasa. Ketika ditiupkan ke sesuatu seperti pasir, udara terkompresi akan menjadi cair. Alhasil, hal ini memungkinkan robot Vine untuk menggali ke dalam material granular. Jadi, NASA bisa menggunakannya untuk mempelajari permukaan planet lain. Tapi, robot ini punya satu aplikasi lagi. Versi miniatur dari robot Vine berpotensi digunakan untuk prosedur medis seperti intubasi, sehingga prosesnya lebih cepat dan mudah. Ini baru multifungsi. Menurutmu, ini bisa dipakai untuk apa lagi ya? Kapsul ini bukan untuk ditelan. Rumah mungil dan gaya hidup di dalam van telah menjadi tren selama ini, tapi mobil van membutuhkan bahan bakar dan rumah mungil membutuhkan infrastruktur. Eko kapsul di sisi lain tidak membutuhkan apa-apa. Unit mikro berbentuk telur ini adalah 100% pot mandiri yang memberi kita kebebasan untuk menempatkan dimanapun kita suka dan hidup di luar jaringan listrik tanpa menyebabkan kerusakan pada alam. Jika semua sumber energi tak terbarukan berakhir hari ini, kamu masih bisa menjalani kehidupan yang biasa kamu jalani di dalam eko kapsul hingga beberapa bulan. Jadi, tidak perlu segera beralih ke mode bertahan hidup. Eko kapsul juga dapat digunakan sebagai stasiun penelitian ilmiah atau bahkan kamar hotel terpencil. Luasnya 8,2 meter persegi dan dilengkapi dengan sistem smart home. Eko kapsul dilengkapi dengan ruang tidur untuk 2 orang, dapur kecil, kamar mandi dan toilet, ruang penyimpanan, dan bahkan stop kontak. Listrik dihasilkan sendiri dengan menggunakan kombinasi turbin angin di atas tiang teleskopik dan atap yang dilapisi panel surya. Bentuknya yang unik memungkinkannya untuk menampung air hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaannya dikumpulkan di tangki-tangki dan kemudian disaring lalu siap digunakan. Jika tidak ada curah hujan untuk sementara waktu, tangki-tangki tersebut masih dapat diisi dari sumber air apapun, seperti danau atau sungai. Dan untuk air minum, filter tambahan dipasang langsung pada keran. Hal yang paling menariknya adalah eko kapsul memiliki emisi yang hampir nol dan nihil jejak ekologi. Jadi, setiap penghuni eko kapsul pada dasarnya akan berperan dalam menyelamatkan dunia saat tinggal di dalamnya.
Robot slime magnetik ini mungkin terlihat agak menjijikan dan menakutkan, tapi robot ini benar-benar game changer. Robot yang berbentuk gumpalan ini terbuat dari polimer sintetis yang larut dalam air, boraks, dan partikel magnet. Ini adalah fluida non-Newtonian yang memiliki sifat viskoelastis, yang berarti bahwa ia dapat bertindak seperti cairan dan benda padat tergantung pada tingkat tekanan yang diterapkan padanya. Makanya, waktu kamu menyentuhnya sekilas, ia akan bertindak seolah-olah seperti benda padat. Dan kalau kamu menyentuhnya dengan lembut dan perlahan, maka ia akan bertindak seolah-olah seperti benda cair. Hei, kalau diberi tekanan, aku juga akan meleleh. Aku paham sekali. Partikel-partikel kecil magnet di dalam slime memberikan kemampuan unik untuk bergerak. Partikel-partikel ini dapat dikontrol untuk membuat robot berjalan, berputar, atau menjadi berbagai bentuk seperti C atau O. Robot ini bisa bergerak kemana saja, dan dari penampilannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Robot ini dapat menavigasi lorong sesempit 1,5 mm, bergerak di sekitar objek, dan mencapai kecepatan 30 mm per detik. Yang lebih inovatif lagi adalah ia dapat meregang 7 kali lipat dari panjang aslinya, melekat ke beberapa benda secara bersamaan, dan bahkan memperpanjang tentakelnya ke arah yang berbeda. Ia terbukti dapat menghantarkan listrik dan menarik banyak kabel sekaligus, yang memberinya kemampuan untuk mengganti dan memperbaiki sirkuit. Di masa depan, para pencipta slime ini berharap bahwa slime ini dapat digunakan untuk prosedur medis, seperti mengambil benda-benda dari sistem pencernaan yang tertelan secara tidak sengaja. Maaf, aku penasaran soalnya. Selain itu, jika benda yang tertelan adalah sesuatu yang beracun, misalnya seperti baterai kecil, slime juga bisa digunakan untuk membungkus benda tersebut dan mencegah elektrolit beracun bocor ke dalam tubuh. Namun, partikel magnetik di dalam slime ini sebenarnya beracun. Tapi para peneliti telah melapisinya dengan silika agar membuat robot ini aman untuk aplikasi hipotetis ini. Hal yang paling keren dari robot slime ini adalah fakta bahwa robot ini dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Artinya, robot ini bisa menyatukan kembali dirinya sendiri meskipun sudah terpotong-potong tanpa bantuan sumber eksternal, dan juga dapat mempertahankan kemampuan listriknya begitu sembuh. Kayak cerita-cerita di film fiksi ilmiah ya, tapi kamu bisa tenang karena lendir itu tidak bernyawa, setidaknya untuk saat ini. Inilah transparansi yang kita butuhkan. Saat memikirkan tentang panel surya, kamu langsung membayangkan kotak hitam besar yang dipasang di atap rumah kan? Nah, panel surya transparan hadir untuk mengubahnya. Panel surya menciptakan energi dengan menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Jika bahan pembuatnya transparan, itu berarti cahaya akan sepenuhnya menembusnya. Oleh karena itu, panel surya transparan dulunya merupakan ide yang kontradiktif. Namun pada tahun 2014, para ilmuwan dari Michigan State University mampu menemukan solusi untuk kontradiksi ini dan mengembangkan pemusat surya yang sepenuhnya transparan yang dapat mengubah lembaran kaca atau jendela apapun menjadi sel surya. Pemusat surya transparan ini terbuat dari garam organik yang jernih. Alat ini menangkap panjang gelombang spektrum matahari yang tidak terlihat oleh mata manusia, seperti ultraviolet dan inframerah, sekaligus mengizinkan cahaya normal yang terlihat menembusnya. Panjang gelombang yang ditangkap ini kemudian diarahkan ke tepi-tepi sel, di mana strip tipis sel surya konvensional mengubahnya menjadi listrik. Para peneliti berharap dapat membantu membuat energi surya menjadi terjangkau dan tersebar luas. Mereka pun mempertimbangkan untuk menggunakan sel surya transparan sebagai layar untuk smartphone atau tablet. Tidak perlu lagi bergegas mengambil charger begitu kamu melihat angka 1% di baterai. Diharapkan bahwa panel surya transparan akan mampu memberikan efisiensi sebesar 10% begitu produksi massal dimulai. Tampaknya bukan hal yang hebat, tapi jika panel ini bisa diterapkan di setiap jendela rumah atau gedung perkantoran, bayangkan saja, panel-panel ini pasti dapat membantu mengubah masa depan.